Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Zahirani Amin akan menjelaskan tentang coding faktorial. Yang pertama, tulis dulu void main-nya, kemudian tambahkan integer x sama dengan 1, kemudian tulis console write input untuk menampilkan teks input tanpa mengganti barisnya. Kemudian ditulis integer y untuk menampilkan angka yang akan difaktorkan. Convert to integer 32 digunakan untuk mengonversi y menjadi bilangan bulat. Console readline digunakan untuk membaca baris karakter berikutnya. Kemudian tulis console write untuk menampilkan hasil output. Kemudian tambah perulangan for integer i ini, x sama dengan x kali i, berarti x sama dengan 1 itu tadi dikalikan i setiap perulangan i-nya sampai angka yang dimasukkan. Kemudian console write y min i min 1 digunakan untuk menampilkan angka mundur. Kemudian if i tidak sama dengan y, console write x digunakan untuk menambahkan x pada di antara angka-angka yang dimasukkan ini. Kemudian tambahkan console write sama dengan dan console write line x. Kemudian kita tambahkan console read line untuk menampilkan karakter berikutnya di aliran input standar. Untuk hasil runningnya, contoh 4, maka ini hasil outputnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falisa Dera Noventia. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, melanjutkan penjelasan dari Faiza ya. Ini kita langsung saja buka Visual Studio-nya. Dan di sini kita membuat interface. Interface sendiri merupakan turunan dari kelas induk dari turunan sebuah kelas ya. Dan di sini saya akan membuat interface yang pertama. Ini dikasih nama rata def ya. Di sini kita masukkan saja void rata def dan berparameter integer array, integer banyak ya. Setelah itu kita membuat satu interface lagi yang bernamakan min max ya. Ini itu kita tinggal copy saja dari interface yang rata def tadi, jadi kita tidak perlu ngetik ulang ya untuk mempercepat dalam pembuatan program. Nah, di sini kita beri nama ini ya teman-teman, namanya min max. Ini kita masukkan void min max dan parameter integer array. Nah, setelah itu kita langsung saja membuat kelas, dan untuk kelasnya sendiri ini saya diberikan nama rumus. Jadi gini ya, ini rumus ya, bisa dilihat teman-teman. Setelah rumus ini kita masukkan saja min max dan rata def. Jadi untuk min max dan rata def ini sendiri kita bisa langsung, nah ini nanti kita generate akan muncul seperti ini, dan ini akan munculnya secara otomatis ya. Kita nanti tinggal ngisi parameternya saja. Begitupun juga yang rata def itu kita generatekan juga bisa. Setelah ini kita langsung ke bawahnya saja. Di sini kita menggunakan public void minmax dan integer array. Untuk public sendiri digunakan karena supaya bisa diakses dalam beberapa kelas turunannya nanti. Jika di sini kita menggunakan private, maka
untuk penggunaan privat sendiri itu hanya bisa digunakan dalam satu kelas tersebut. Jadi kita ini menggunakan public ya. Soalnya kita membuat dua turunan dari interface tadi ya. Ini kita langsung saja masukkan integer min sama dengan array 0. Setelah itu kita masukkan integer max array 0 gini ya. Kita menggunakan for in integer i sama dengan 0, i kurang dari 5. Atau kita bisa menjelaskan i melakukan increment kurang dari 5 ya. Seperti ini, lalu kita langsung saja ke bawah. Ini kita menggunakan if min kurang dari array, min sama dengan array, lalu di sini kita else if min max kurang dari array, dan di sini kita max sama dengan array. Seperti itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Silviandari, dan di sini saya akan melanjutkan program setelah Mbak Clarissa. Yang di sini pertama kita akan mengenerate rata depth seperti pada line ke-35. Seperti ini. Di sini kita akan memakai modifier public seperti ini agar function tersebut dapat dipanggil di kelas yang lain. Di sini public void rata def dengan parameter in tanda kurung tegak lurus array dan in banyak. Kemudian pendeklarasian variabel sum rata dan pangkat dengan tipe data double serta bernilai 0. Kemudian terdapat function looping berupa for yang akan berjalan ketika i sama dengan 0 dan akan melakukan increment hingga i kurang dari banyak. Banyak di sini bernilai 5, sehingga i akan berhenti ketika i sama dengan 4. Kemudian, pada looping ini akan berisi sum yang merupakan penjumlahan atau jumlah keseluruhan dari inputan yang telah kita masukkan. Kemudian terdapat pangkat. Pangkat ini berisi jumlah keseluruhan dari perpangkatan yang dilakukan dengan matplow. Matplow ini merupakan operasi hitung pangkat yang berisi array i atau inputan yang telah kita input dikurangi dengan rata-rata yang rumusnya akan dijelaskan setelah ini, kemudian dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel rata yang diperoleh dari sum ini tadi dibagi dengan banyak bernilai 5. Kemudian pendeklarasian double rata pangkat. Rata pangkat ini didapat dari pangkat, variabel pangkat, dibagi dengan banyak min 1. Banyak di sini ada 5, jadi 5 dikurangi 1, yaitu 4. Kemudian kita deklarasikan double stdef. Stdef ini adalah standar deviasi yang diperoleh dari matplow dalam kurung rata pangkat, 0,5. Kenapa kok dipangkatkan 0,5? Karena 0,5 ini sama dengan akar pangkat 2. Yang pada rumus stdef itu akar pangkat 2 dari rata pangkat dibagi dengan rata. Jadi di sini rata pangkat 0,5 dipangkatkan dengan 0,5. Selanjutnya kita akan mengeluarkan
hasil dari rata dan stdef itu menggunakan console write line. Kenapa pakai write line? Karena agar hasilnya nanti ada di bawahnya, bukan di kanannya. Selanjutnya adalah pendeklarasian kelas panggil rumus. Nah, di kelas panggil rumus ini, kita tinggal memanggil function-function yang telah kita buat sebelumnya. Tetapi juga ada kita membuat function looping lagi satu lagi di sini. Nah, pertama-tama kita akan deklarasikan namespace UAS2, kemudian ada kelas panggil rumus yang berisi yang pertama public static void main. Kita deklarasikan dulu function main-nya. Yang isinya pertama itu ada in banyak. Kemudian kita buat console write akan mengeluarkan output berupa masukan jumlah inputan. Nah, di sini jumlah inputan kita dapat memasukkan secara manual, yaitu dengan mendeklarasikan banyak tadi atau in banyak itu sama dengan convert to in 32 console read line. Memakai convert to in 32 karena untuk mengubah dari tipe data string menjadi tipe data integer. Kemudian pendeklarasian in yang tegak lurus input sama dengan new in banyak. Kemudian mendeklarasikan function looping berupa for yang akan berjalan ketika i sama dengan 0 dan akan melakukan increment hingga i kurang dari banyak atau i sama dengan 4 seperti yang sebelumnya. Di sini berisi console write input ke memakai tanda kurung kurawal dan yang di dalamnya ada 0. Ini akan digantikan dengan i plus 1. Begitu. Di sini input i sama dengan convert to in 32 console read line. Input i ini merupakan angka input yang kita masukkan, yang itu nanti akan dihitung pada sum sebelumnya di rumus yang ada di function rata def sebelumnya. Kemudian pendeklarasian in length sama dengan input length. Input.length. Length di sini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada suatu array. Kemudian pendeklarasian atau pembuatan objek. Di sini untuk membuat sebuah objek, langkah pertama kita tulis dulu nama kelasnya, yaitu rumus. Kemudian kita tulis nama objeknya. Di sini saya tulis sama dengan nama kelas, hanya berbeda di huruf awal, hanya menggunakan huruf kecil. Kemudian sama dengan new. New ini sintak yang harus ada pada pembuatan objek. Dan penulisan konstruktor default berupa rumus tanda kurung. Kemudian kita panggil function yang telah kita kasih nilai sebelumnya, yaitu rumus.minmax yang dalam kurung atau berparameter kita isi input. Input ini yang berupa nilai yang telah kita masukkan secara manual pada function for ini tadi. Kemudian pemanggilan rumus rata def dengan parameter yang in array tadi itu diganti dengan input. Kemudian untuk yang ini in banyak itu kita ganti dengan length. Length ini tadi banyaknya tadi diganti dengan length. Begitu. Untuk codingnya sudah selesai dan kita akan coba untuk running. Nah, di sini langsung muncul masukkan jumlah inputan. Karena pada soal kita diminta untuk menginput sebanyak 5 nilai, maka saya tulis 5. Input pertama angka 2, kemudian 5, 1, 6, dan 3. Dan di sini akan muncul nilai minimumnya 1, kemudian nilai maksimumnya 6,
Hasil rata-ratanya 3,4 dan hasil standar deviasinya berupa seperti bilangan di sini. Nah, untuk tugas UAS kali ini berupa program untuk mengetahui menghitung faktorial dan menghitung rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, sudah dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, saya tutup penjelasan kali ini atau presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk yang telah melihat video kali ini. Terima kasih.